Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-26. Kali ini saya membahas diri yang ke-13, yaitu memelihara kemaluan atau farji. Dan saya berlama-lama, langsung kita mulai saja. Memelihara kemaluan atau farji, ciri ke-13 mukmin. Semuanya ada 15. Ini dia. Ini kita bahas ya, memelihara kemaluan atau farji 15. Ini tercantum di dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 5, 6, dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Artinya, dan mereka yang memelihara kemaluan atau farjinya, kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya atau budak yang mereka miliki. Maka barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walaupun disebutkan kecuali terhadap istri mereka, tetapi bagi perempuan berlaku juga ketentuan kecuali terhadap suami mereka. Dalam Al-Quran banyak yang subjeknya itu laki-laki ya. Karena menggunakan kata hum itu mereka untuk laki-laki, atau hum atau ka. Hum itu kalian laki-laki jamak, kalau ka itu sendiri, atau hu dia laki-laki gitu. Tapi itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Itu Al-Quran gitu. Kalau dia gunakan kata perempuan, ha gitu, atau guna, itu khusus perempuan. Nah, hamba sahaya atau budak tidak secara otomatis menjadi sah untuk digauli. Tetap harus dinikahi. Ketentuan ini dapat dilihat di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 25. Ini perlu saya kemukakan karena ada yang mengatakan, wah enak juga dalam Islam kalau ada budak, kita bisa langsung pakai tanpa harus nikah. Ini ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yastati minkum taulan an yakihal muhsanatil mu'minati fa mim malakat minkum min fadakumul mu'minat. Wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'din fankihuhunna bi izni ahlinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Dan barang siapa di antara kalian tidak membiaya untuk menikahi perempuan yang merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba saya atau budak yang kalian miliki. Allah mengetahui keinginan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahlah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Ini ayat tentang budak itu harus dinikahi juga. Karena sekarang tidak ada lagi hamba saya atau budak,
maka saya tidak akan bahas masalah ini karena tidak ada gunanya. Apa kita bahas panjang lebar, kita berdebat tentang budak segala macam, budaknya sekarang udah nggak ada. Ini sebagian orang masih juga membela-bela. Kalau saya ditanya orang kayak gitu, untuk apa dibahas, sudah nggak ada budak sekarang. Dulu tuh mereka sudah bertanggung jawab terhadap Allah dengan apa yang mereka lakukan. Udah selesai. Sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah. Nggak usah kita urus-urus amal orang lain. Nah, saya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah tergoda untuk zina, untuk melakukan zina. Bukan selalu ya. Kadang-kadang timbul godaan. Kadangkala di dalam dirinya ada dorongan untuk melakukannya bukan dengan istri atau suami. Kadangkala ada dorongan. Penyebabnya, dorongan itu timbul boleh jadi karena melihat yang merangsang syahwat. Kita melihat film, melihat foto, melihat orang sedang berciuman di jalanan, atau tergoda oleh wanita dan laki-laki lain. Dia digoda. Tergoda maksudnya, tergoda itu orangnya nggak sengaja menggoda gitu. Cuman entah pakaiannya, entah perilakunya, tingkah lakunya, suaranya gitu ya. Jadi dia tidak tergoda. Atau digoda oleh wanita atau laki lain. Di 3 penyebabnya itu menurut saya ya, timbulnya dorongan untuk melakukan perzinahan itu, dorongannya ya, itu pertama karena melihat yang merangsang syahwat. Yang kedua, tergoda. Si wanita atau si laki-laki itu tidak sengaja menggoda, tapi dia tergoda aja gitu. Tahapannya yang dilihat atau tergoda gitu ya. Entah karena gagahnya, tergoda, cantiknya, lihat matanya, atau hidungnya, atau bibirnya, tergoda. Atau digoda. Si laki-laki memang sengaja menggodanya. Timbullah keinginan itu. Jadi orang beriman itu bukan orang yang bebas dari godaan. Yang bebas dari godaan itu nggak ada, setan menggoda terus ya. Tapi takutnya kepada Allah sangat besar, sehingga dia urung untuk melakukannya. Ada dorongan itu, tapi ingat Allah, jadi nggak berani. Sempat itu. Kadang-kadang setelah melihat itu di rumah terbayang-bayang gitu ya. Segera ingat Allah, mohon ampun. Salah satu contoh yang digoda oleh wanita adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dalam surat Yusuf ya. Beliau sudah ingin melakukannya, tapi kemudian turun tanda dari Allah. Segera Yusuf berpaling. Jadi kalau dalam ayat ini dikatakan itu hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan sudah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf sudah berkehendak kepada si perempuan. Kemudian ra'a burhana rabbi. Kemudian dia melihat tanda dari Rabbnya. Lalu Yusuf berpaling lari ke pintu. Gitu. Cerita ini termaktub di dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 24. Nah, itu ya, jadi orang beriman itu takutnya pada Allah itu, sehingga dia memelihara kemaluan. Apabila sebelum dia beriman dia pernah melakukan itu, maka setelah dia beriman dia selalu mohon ampun kepada Allah. Setiap dia ingat tentang perbuatan dosanya yang telah dia lakukan. Ini ciri orang beriman. Jadi begitu dia ingat dia dulu pernah melakukan ketika dia masih jahil, minta ampun. Dia ingat lagi, dia minta ampun. Ingat lagi, minta ampun. Mungkin sehari sampai ratusan kali dia minta ampun ya kalau ingat-ingat itu ya. Ini kalau udah banyak sekali dia lakukan, tanya dulu gitu. Ada satu hadis saya cari-cari nggak ketemu itu. Jadi hadisnya itu
ada orang masuk surga karena dosa yang dia lakukan. Sahabat nanya, bagaimana caranya Rasulullah? Jadi dia melakukan dosa, kemudian dia tobat, dan setiap dia ingat dosanya itu dia minta ampun, sehingga Allah mencintainya. Padahal dosanya diampuni kapan-kapan. Karena dia sering minta ampun, Allah mencintainya, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya gitu. Saya cari-cari nggak ketemu di mana saya baca. Udah lama benar, mungkin 20 tahun lebih. Saya baca itu. Gitu. Ya. Dia sangat takut bila dosanya itu mengakibatkan Allah murka dan menyengsarakan dia nanti di akhirat. Dosa yang lalu itu takut betul dia. Jadi bukan hanya zina, semua dosa, khususnya zina, karena zina ini kan dosa besar. Oke, saya kira cukup sekian.